Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini Admin bakal nge-breakdown sekaligus bahas teaser trailer ketiga dari Shin Ultraman, yang dimana sama seperti kedua teaser sebelumnya, kali ini lumayan singkat nih, sekitar 30 detikan. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas cuy, let's go. Nah, sedikit informasi buat kalian yang belum tahu, Shin Ultraman ini adalah film yang diproduksi oleh Subaraya Production bersama dengan Toho Company dan Karai NC. Untuk memperingati ulang tahun ke-55 Ultraman tersebut, film ini pertama kali dijadwalkan akan dirilis pada awal musim panas tahun 2021 yang lalu, tetapi ditunda karena pandemi COVID-19. Namun kali ini Shin Ultraman dikatakan akan dirilis pada 13 Mei tahun 2022 ini. Nah, dari sini kalian sudah tahu kan? Jadi kita lanjut aja ke breakdownnya cuy. Di scene awal kita diperlihatkan pada Hiroki Asami yang sedang melihat sosok Ultraman untuk pertama kalinya. Admin nggak tahu ya, Hiroki tahu nama Ultraman itu dari mana. Apakah dia pernah mendengar itu sebelumnya? Admin juga nggak tahu. Scene pun beralih, yang dimana ada Ultraman yang sedang melakukan Kousen sama seperti yang ada di teaser sebelumnya. Namun sedikit dimodifikasi menjadi lebih bagus dari sebelumnya, dengan efek serangan dari Kousennya. Lanjut di scene ini kita diperlihatkan pada Hiroki Asami bersama dengan beberapa orang yang Admin nggak tahu siapa, yang sepertinya sedang melihat sosok Ultraman yang sedang terbang sehabis melawan sebuah kaiju. Lanjut di scene ini, kita diperlihatkan pada sekelompok orang dengan pakaian rapi, menggunakan sebuah jas. Dan sepertinya ini adalah kelompok pemerintah, yang sedang bergerak untuk menangani monster. Sama seperti tema dan konsepnya, yang dikatakan bahwa film ini akan dibuat serealistis mungkin. Jadi nggak mungkin kalau pemerintah nggak ikut campur saat keadaan bumi sedang terancam. Berbeda dengan yang ada di seriesnya, yang dimana pemerintah tidak terlalu ditonjolkan untuk melindungi bumi. Justru hanya pasukan tempurna saja yang ditunjukkan untuk melindungi bumi. Lanjut di sini nih, kita diperlihatkan pada Neronga yang sedang mengamuk di sebuah desa di daerah pegunungan. Sepertinya ini terjadi sebelum Ultraman datang, yang dimana di tempat ini Neronga sepertinya akan berhadapan dengan Shin Ultraman di tempat yang sama. Dari visual efeknya, ya biasa-biasa aja sih, standar kayak sebelum-sebelumnya. Lanjut di sini kita diperlihatkan pada Fumio Tamura yang sedang menelpon seseorang. Selanjutnya kita diperlihatkan pada Gabora yang sedang berhadapan dengan Ultraman dengan CGI yang lumayan bagus dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita diperlihatkan pada Shin Ultraman yang sedang berada di sebuah tempat semacam pelabuhan yang sedang terbakar. Ini feel horornya dah kena banget sih, plus jadi lebih sangar dari sebelumnya. Selanjutnya kita diperlihatkan pada seorang misterius yang sedang memegang sebuah dokumen atau proposal dengan judul berbahasa Jepang, yang jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah rencana untuk memusnahkan Ultraman. Ya karena emang tema film ini akan serealistis mungkin, jadi gak menutup kemungkinan kalau misalnya Ultraman akan dihadap sebagai ancaman oleh manusia. Secara gak ada angin gak ada hujan, dia tiba-tiba datang ke bumi, dan dengan santainya membantai para kaiju. Jadi bisa aja pemerintah takut jika sewaktu-waktu Ultraman ini akan menyerang mereka. Lanjut di scene selanjutnya, kita diperlihatkan pada sosok villain baru yang akan muncul di film ini, yang dimana ada sosok Alien Zarab dengan sedikit modifikasi pada bagian tubuhnya. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang ada di seriesnya, tapi yang ini terlihat lebih keren dan sangar. Untuk tujuannya sendiri, Admin masih nggak tahu apakah Alien Zarab ini adalah dalang dibalik munculnya para kaiju di bumi, itu bisa aja terjadi. Atau bahkan, mungkin aja Alien Zarab ini akan berubah menjadi sosok fake Ultraman, sama seperti yang ada pada movie-nya. Bisa aja karena ulah Alien Zarab ini merubah pandangan manusia terhadap Ultraman, yang membuatnya harus memusnahkan Ultraman. Teori ini juga cukup menarik untuk kita bahas, karena ada kemungkinan untuk terjadi. Lanjut di scene selanjutnya, kita diperlihatkan pada Hiroki Asami, yang sedang memegang sebuah beta kapsul, yang kemungkinan identitas dari Shinji Kaminaga ini akan terbongkar. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada seseorang yang sedang memberikan sebuah kartu nama, dengan tulisan Jepang, yang dikatakan kalau orang ini adalah alien Mepilas yang sedang menyamar sebagai manusia. Jadi emang udah dikonfirmasi ya, kalau misalnya alien Mepilas ini juga bakal muncul pada film ini, cuman belum di-reveal aja. Ini bisa kamu lihat di Ultra Fandom. Lanjut di sini, sosok yang diketahui sebagai alien Mepilas ini juga terlihat sedang duduk bersama dengan Shinji Kaminaga. Ia masih belum tahu mereka lagi ngomongin apa. Lanjut di scene selanjutnya, kita diperlihatkan pada Shinji Kaminaga yang gak ada angin gak ada hujan ditabok sama Hiroki Asami. Dari tatapannya sendiri, sepertinya akan ada unsur romance yang akan dimasukkan dalam film ini. Lanjut di sini kita diperlihatkan pada beberapa karakter yang akan muncul pada film ini. Dan di akhir teaser kita diperlihatkan pada Shinji Kaminaga yang sedang handsome menjadi Shin Ultraman di dalam sebuah bangunan atau gedung, yang dimana ini visualisasi efeknya udah keren parah sih. Jadi makin kerasa realistisnya.
yang dimana Shin Ultraman ini juga muncul dari sebuah gedung. Jadi berbeda dengan yang ada pada seriesnya, yang dimana Ultraman tahu-tahu bisa muncul di depan monster. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang beberapa villain yang pasti akan muncul pada film Shin Ultraman ini. Tapi ini bisa aja bakalan ada ditambah lagi. Cuman untuk sekarang ini, yang udah pasti cuman ada sekitar 4 aja. Yang dimana ada Neronga, Gabora, Alien Zarab, dan Alien Mepilas. Untuk Alien Mepilas sendiri, kemungkinan akan di-reveal pada teaser atau trailer yang akan datang. Atau bahkan mungkin bakalan tunjukin langsung di filmnya, buat surprise saja. Untuk Alien Zarab sendiri, admin nggak tahu apakah kemampuannya bakalan sama kayak yang ada di seriesnya atau versi originalnya atau enggak. Ya dimana untuk versi originalnya sendiri, Alien Zarab dapat mengubah tubuhnya menjadi sosok Ultraman. Jadi kalau misalnya Alien Zarab di sini juga bisa melakukan hal yang sama, maka fake Ultraman kemungkinan besar bakalan dimunculin. Mungkin bisa aja sebagai sebuah kejutan pada filmnya. Jadi kita tunggu aja. Tapi bisa juga kalau fake Ultraman ini gak bakal dimunculin pada film ini. Jadi masih 50-50. Bisa bener tapi bisa juga salah. Oke, mungkin itu aja breakdown sekaligus bahas-bahas singkat admin mengenai teaser ketiga dari Shin Ultraman. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Shin Ultraman yang lainnya lagi. Bye bye.